Emang kalau di Islam sendiri ada pembahasan inner child? Adalah tentu. Wah, kayak gimana emang pembahasannya? Rasulullah juga kan ada hadis yang mengatakan sungguhnya sesuatu hal buruk, hal baik gitu itu tuh berasal dari hati. Nah, hati yang dimana ya tadi bisa menimbulkan keinginan-keinginan. Gue jadi kepikiran. Bang, Hasbi, si Paujan itu teman masa kecil kamu kan? Kalau nggak salah. Oh iya ya dulu waktu TK sih iya dia sempat main sama Lu juga gua. pernah cerita kan? Dulu Iya. masa kecil. Waktu TK tuh gua pernah main dia main sepeda no. Iya, gue pengen nanya dah. Apaan? Si dia tuh si Paujan akhir-akhir ini kok suka marah-marah sih? Apalagi waktu itu tuh dia dapat nilai jelek dari gurunya. Dia tiba-tiba langsung marah-marah gak jelas. Kalau itu sih gua nggak. Oh ini kayaknya ya nih. Setahu gue ya dulu tuh dia ini ya mama itu sering dimarahin gara-gara nilainya kecil gitu waktu TK tuh. Jadi dia udah di nilainya kecil dimarahin nih. Di depan rumah nih gue sering lihat dia kayak gini-gini terus nih. Wah 1 jaman kayak gitu tuh. Kasihan amat makanya gue liatnya ya. Nah, sekarang ini kemana dia? Dia tadi ngechat gue kan gue nanyain, kok lu gak masuk hari ini? Katanya enggak, gue lagi malas atau gimana gitu. Dia ngomongnya pakai nada sedih gitu. Dia emang kenapa ya? Nggak tahu gua. Itu mungkin belum Grandmaster juga FF-nya kali. Gue pengen bantu dia tapi bingung dia kenapa emang. Lu tuh bisa Nggak tahu juga tuh. gimana ya cari solusinya? Kalau itu sih nah, ini nih. Kenapa? Kemarin tuh gua ya ketemu sama ini guru baru. Oh, ini kan guru baru yang pas upacara itu Iya, yang guru baru dikenalin itu di depan lo. mau minta saran sama dia. Coba aja kali ya. Coba dah. Lu coba Mungkin ada jalan kalau misalnya kita minta tolong. Jalan mah gampang, jalan kayak keluar depan ada. Itu kamu tuh Ya, malu. ngomongnya gimana ya? Ngomong aja. Coba ya, tuh nih, gua panggil dulu. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak ini Pak mau konsultasi. Ya. Masalahnya gede ini mah. Oh, masalah apa? Kayaknya seru banget ini. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sehat-sehat ya? Salam atuh Pak kan. Sehat tuh Pak. Sehat. Ya gimana? Kayaknya ramai banget. Iya Pak. Mungkin Bapak bisa duduk. Ini lama banget nih. Nyantai Pak. Kita mah Santai ya. santai aja. Iya, soalnya Bapak lewat tiba-tiba ini apa ketemu Ihsan? Kebetulan. Cepet banget. Kebetulan. Ya, gimana ada what problem? Nih Pak, teman kita nih sekarang ada yang lagi absen nih gak hadir. Saya nanyain dia kenapa. Terus katanya dia tuh sedih dia dapat nilai jelek. Terus kan saya nanya ke teman masa kecilnya nih si Syam nih, Syam, teman dekatnya. Katanya dia tuh waktu kecil sering dimarahin karena dapat nilai jelek. Emang hubungannya apa terus? Hubungannya dia marah-marah sama ini apa ya? Kira-kira Pak? Oke. Pertama-tama ini masalahnya adalah Paujan yang marah-marah gitu ya. Iya, dia sering banget marah-marah dapat nilai jelek. Terus si ini katanya pernah ingat-ingat dulu dia pernah dimarahin gara-gara dapat nilai jelek. Emang ada hubungannya ya? Ada banget. Wah. Ada banget ya. Jadi teman-teman, ketika nemuin gitu teman kalian itu kayak mulai diam-diam aja. Ya banyak hal sih sebenarnya orang itu bertingkah laku gitu. Nah, Bapak kebetulan sekarang ditempatin di sekolah ini adalah sebagai guru bimbingan konseling gitu. Iya. Untuk menelan. Keren KFC Pak. Hah? Enggak, BK. Oh bukan. Itu enggak baru masuk. Sama tau KFC kan gantiin KFC. Oke. Nah, teman-teman, masalah itu bisa jadi salah satunya yang sekarang lagi booming adalah terkait inner child. Inner apa? Inner child. Itu Inner child. inner child. Iya. Child. Itu apaan emang? Inner child itu gini ya, ibarat tuh luka masa lalu yang belum selesai yang dibawa sampai dewasa. Maksudnya dia masih kekanak-kanakan gitu. Ya. Luka kegores Pak. Gara-gara suka. Sama pisau. Bekas luka saya banyak nih. Iya banyak Waktu nih. kecil. Banyak nih. Sepeda, lari, apalagi nih banyak. Nah, mungkin kalau luka di tubuh kita bisa sembuh ya. Bisa cepat sembuhnya ada Iya. regenerasi, tapi mungkin bekasnya ya Masih ada. Nah, kalau luka hati itu ya, inner child, ini luka hati mental biasanya itu susah sembuhnya. Itu tuh berdampak ke tingkah laku nanti saat dewasa. Wah. Nah, itu namanya inner child. Contoh mungkin supaya mudah ya mengenal inner child itu apa. Inner child misalkan contoh ya, ada satu anak yang dimana sering dimarahin sama orang tuanya, dituntut ini itu tanpa penjelasan. Nah,
Inner child-nya apa gitu. Kebutuhan manusia adalah mengungkapkan ekspresi emosi gitu, mengungkapkan ekspresi dia gitu, gagasan dia gitu. Nah ini nggak dibuka sama orang tua, sehingga apa kebutuhan ini dikejar sampai dewasa. Dikejar apa? Ketika misalkan dia pengen nanya, berpendapat, dia akhirnya diem gitu, diem takut karena tadi dimarahin sama orang tuanya. Padahal dia merasa inner child-nya itu butuh, makanya di dalam dirinya pengen sesuatu tapi dihalangi oleh ketakutan gitu karena tadi awalnya pas kecil itu sering dimarahin kayak gitu. Nah, itu sih luka masa lalu yang dimana dibawa sampai dewasa, kurang lebihnya itu. Berarti tanda-tandanya Pak suka marah-marah gitu. Apa gimana? Iya, tanda-tandanya iya sih supaya bisa lebih mengenal ya terkait inner child, soalnya mungkin teman-teman juga asing dengan bahasa ini ya. Iya. Nah, oke. Lebih mudahnya itu contoh ketika ada teman kalian yang overreact. Overreact. Itu apaan overreact? Banyak banget ya kata baru Bahasa ya. apa sih? Overreact Bahasa itu Spanyol. reaction itu adalah apa ya? Contoh misalkan kalau kita dikasih sesuatu hal yang kita suka, kita senang. Senang, kita senyum. Kalau kita dikasih sesuatu yang enggak sesuai ekspektasi kita, gitu, sesuatu yang kita benci, kita marah. Itu namanya react. Wajar ketika manusia itu react. Tapi kalau over, misalkan marah-marah sampai apa ya istilahnya, ini meja, balik-balikin meja sampai mukul-mukulin teman misalkan ya, atau nangis-nangis yang apa ya disebutnya itu tantrum. Ya. Nah, itu overreact namanya. Nah, itu bisa jadi akar masalahnya adalah inner child gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah butuh pengakuan. Nah, salah satu penyakit inner child itu tanda-tandanya dia selalu butuh validasi, butuh pengakuan. Sering nanya, teman-teman, aku tuh Si paling. si paling gitu. Aku tuh dapat ini loh, gitu. Aku tuh misalkan baru nilai 7 aja. Pak, saya udah dapat nilai 7. Dia butuh Ini tuh terus. yang kemarin tau gak ya si Pak Ujan bilang dapat juara 2 apa lomba joget. Iya. Dia pas udah dapet nih dapat dong, Iya, dapat dong. gitu ya. Atau kelas di ini. Apain gitu. Padahal cuma lomba biasa doang. Iya. Nah, itu Termasuk juga. termasuk itu ciri-ciri inner child. Pertama overreact, kemudian yang kedua adalah butuh validasi, haus validasi, butuh pengakuan. Hal sekecil apapun selalu dia kejar gitu. Karena apa? Jarang dikasih apresiasi pas waktu kecilnya. Oh, jadi kalau misalnya dia jarang waktu kecil, pas gedenya dia pengen banyak apa sih namanya? Diakui, validasi. Iya. Nah, gitu kurang lebihnya. Kemudian yang ciri-ciri ketiga adalah dia takut ditolak. Takut ditolak. Iya, takut ditolak. Nah, Gitu Pak. banyak ketakutan. Nah, bisa jadi. Tapi dalam hal ini sehingga dia tuh nggak pede melakukan apa-apa gitu. Kayak misalnya guru lagi ngejelasin, terus kita takut bertanya gitu bukan Pak? Iya. Itu gua banget sih. Cuma introvertnya. Nah, itu juga introvert itu bisa lahir daripada lupa masa lalu inner child ini. Oh iya Pak. Jadi Gitu. diam-diam terus gitu maksudnya? Iya. Pendiam? Iya, semua orang bisa jadi mempunyai inner child-nya masing-masing. Lah, saya juga punya tak? Bisa Emang jadi. semua orang punya? Ya, bisa jadi punya gitu. Wah. Apa yang tidak dipenuhi waktu kecil gitu. Waktunya main tidak dikasih main, misalkan belajar terus, otomatis jadi pas dewasanya tuh dia minta terus gitu. Misalkan misal ya kita tuh ada misalkan seseorang yang suka main Lego waktu kecilnya, tapi dilarang sama orang tuanya, nggak boleh. Mahal. Nggak direalisasiin, dilarang gitu. Suruh belajar, akhirnya pas dewasa apa? Beli Lego banyak-banyak untuk memenuhi inner child dia, untuk mengobati inner child dia. Kalau banyak duit mah aman aja Pak. Hah? Banyak duit mah aman. Iya, banyak duit aman. Tapi kalau enggak, dia bisa jadi tadi timbulnya tuh ya cemas, overreact, tadi yang nggak percaya diri, bisa jadi ke arah sana gitu. Kurang lebihnya. Kayaknya saya juga punya ini deh, inner child. Apa tuh? Jadi kalau waktu kecil tuh suka dimarahin kalau mandi di kali. Sekarang saya jadi sering kecuruk ini. Yalah. Itu termasuk inner child juga itu. Bisa jadi apa yang kita pengen waktu kecil tidak terrealisasi. Nah, itu bisa jadi dikejar-kejar sampai dewasa. Nah, makanya inner child itu sesuatu hal yang dibutuhkan waktu kecil tapi tidak
direalisasikan sehingga pas dewasa tuh dia minta. Oh, berarti waktu kecil pengen bikin negara, pas gede bikin negara nih, gitu ya? Enggak, kejauhan. Oh, kejauhan ya. Punya interupsi juga. Kan tadi udah dijelasin, kira-kira punya gak? Apa ya dulu waktu pengen waktu bocah kayaknya ini kali ya, pengen beli ini nih, apa sih? Beli kayak- apaan? Apa? Mainan truk nih. Pas gede beli truk. Jauh gitu, banget Pak. ini dia. bisa jadi. Ah, bisa jadi. Iya. Trik-trikan Itu. kan. Iya. Iya. Iya bisa jadi gitu. Banyak hal inner child itu bukan apa ya? Bukan cuma tadi karena orang tua marah-marah gitu. Tapi karena mungkin ya kebutuhan-kebutuhan pas kecil itu tidak terpenuhi gitu. Apa yang kita pengen pas kecil itu tidak terpenuhi. Tapi kalau inner child itu dampaknya tuh negatif atau positif, Pak? Nah, ini negatif teman-teman sebetulnya inner child ini. Wah. Bisa ngeganggu mental kita. Berarti ya pas kecil harus dipenuhin semua, Pak, keinginannya. Semua keinginannya berarti harus dipenuhi dong kalau pas masih kecil. Nah, ini juga tergantung teman-teman. Makanya dalam Islam itu ada pembatasan. Pun makanya ada aturan tersendiri gitu untuk inner child kita gitu. Emang kalau di Islam sendiri ada pembahasan inner child? Adalah tentu. Wah, kayak gimana emang pembahasannya? Rasulullah juga kan ada hadis yang mengatakan sungguhnya sesuatu hal buruk, hal baik gitu itu tuh berasal dari hati. Hati yang dimana ya tadi bisa menimbulkan keinginan-keinginan gitu. Ini tuh harus disembuhkan, harus dibersihkan dalam hal ini gitu. Oh, di ruqyah. Di ruqyah. Coba tuh ketempelan setan ya. Nah gitu teman-teman, jadi bukan berarti semua hal yang kita pas kecil pengen itu mah pengen ini. Tapi hal-hal basic aja dasar yang emang itu penting, ya itu sampai kita ya betul-betul pengen terus gitu ya, orang tua mau nggak mau seusaha mungkin harus yang memfasilitasi gitu. Mungkin bakat-bakat orang gitu kayak misalkan Isam seneng adventure misalkan dari kecil tapi nggak dipenuhin pas ini apa namanya pas dewasa gitu. Keluyuran. Main kabur. Negatif parah itu. Nah bisa jadi gara sana makanya orang mungkin anak gitu ya, siswa yang sering kabur gara-gara menuhin inner child mungkin bisa jadi ke sana. Gitu. Lu sering cabut kan? Nah, ayo ngaku lu. Iya, soalnya tuh kalau misalnya waktu kecil nih ya, seingat aku apa sih mainnya tuh kurang. Tuh kan. Belum main disuruh pulang. Alasannya juga gak jelas, cuman disuruh pulang aja udah maghrib. Tapi emang bener sih. Tapi sekarang ya sampai lewat maghrib belum pulang kayaknya tuh. Nah gitu teman-teman, jadi sebetulnya dalam Islam itu ya tadi untuk hati harus dibersihkan dari hal penyakit-penyakit gitu. Termasuk kan inner child ini adalah penyakit ya. Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi dalam artian ya keinginan dasar lah penting itu harus dipenuhi. Kayak misalkan contoh dasar lah bagi anak itu mengetahui untuk bisa mengetahui apa yang kenapa sih orang tua ngelarang kita gitu. Itu tuh orang tua harus bisa ngasih alasan. Nah, kenapa sih nak tadi ibu ngelarang kamu bermain-main dekat sungai takut kecemplung gitu. Nah, itu jadi dijelasin, oh iya ngerti si anak tuh dilarang tuh bukan ibunya benci tapi karena ibunya sayang, orang tuanya sayang kayak gitu. Nah, otomatis dikasih penjelasan, tak inner child-nya jadi bisa hilang pas dewasa itu, jadi nggak takutan mengungkapkan suatu. Kalau awalnya kamu nanya-nanya terus udah jangan main di sungai aja, yang nanya aja. Saya sering juga digituin. Nah itu bisa jadi penyakit gitu, bahaya itu gitu. Cara nyembuhin gimana, Pak? Cara nyembuhinnya? Minum obat paracetamol? ya dipenuhin lah, gimana lagi? Emang ada cara lain selain dipenuhin? Nah sebetulnya banyak hal ya untuk apalagi kita seorang muslim ya untuk menyembuhkan hati kan itu adalah penyakit hati ya teman-teman ya. Sebetulnya banyak banget. Pertama adalah untuk bisa menyembuhkan diri kita ini nanti ke Pak Ujan ya, tolong dibimbing, mungkin nanti bisa ketemu Bapak setelah ini gitu ya. Gampang Pak, kita telepon sekarang nih. Gitu teman-teman harus lagi sedih. Harus bisa nasihatin Pak Ujan jangan gini. Nah Bapak kasih tips dan triksnya gitu untuk bagaimana seorang itu bisa sembuh dari inner child. Pertama harus bisa disadari. Sadari maksudnya? Bukan ditolak. Ditolak. Bre udah gede ngapain mainin Lego gitu. Maksudnya, oh iya saya tuh dulu waktu kecil tuh begini. Oh itu salah satu kenapa saya sekarang itu cenderung kayak gini misalkan ya tadi. Sadarinya tuh maksudnya gimana Pak? Ngasih tahu kalau misalnya kamu
gimana ya ngasih taunya? Maksudnya disadari itu gimana emang? Diakui bahwasannya itu adalah penyakit. Oh, jadi divalidasi. Diakui iya, dulu, iya, iya. kita tahu dulu, iya, kita tahu bahwasannya itu adalah inner child kita. ngasih tahu dia kalau misalnya itu tuh inner child atau penyakit gitu ke dianya. Itu tuh inner child tuh kan penyakit sebetulnya, penyakit Iya, mental. Nah, kita harus tahu dulu, akui dulu itu tuh sebagai suatu hal yang gak beres. Misalkan contoh kita cenderung pendiam aja. Kenapa kok kita pendiam? Karena dari kecilnya suka dimarah-marahin tanpa alasan yang jelas. Nah, akhirnya apa? Pas waktu dewasa dia cenderung diam gitu. Nah, kita harus sadar hal diam itu adalah suatu hal yang gak baik gitu. Seorang itu harus bisa mengungkapkan apa yang dia pengen, harus pede. Nah, maka dari itu harus diakui, disadari itu penyakit. Siapa tahu dia lagi zikir, Pak. Hah? Ya bisa jadi. Bisa. Bisa gitu. Tapi nggak semua juga gitu. Nah, kurang lebihnya itu. Kita Ya. husnuzon aja. Siapa tahu iya, salah kan. Tapi kalau terlalu sering diem gitu kan gak ngobrol kan itu bahaya juga ya. Bisa kerasupan nanti. Tempelan nanti dia. Nah, mungkin ketika lihat teman kita. Nah, ketika ngelihat teman-teman kita kayak gitu, diam-diam aja gitu, diam-diam baik. Nah, kita bisa tanya kenapa gitu. Nah, takut-takutnya itu adalah sebuah inner child dia gitu. Tanya no, lu kan temen deketnya. Nah, nanti tanya Pak Ujan. Juga gua. Gitu. Udah nanti gue bantuin terus. Kita jemput yuk. Yuk nanti. Ajak main dah. Ajak main. Tanya Pak Ujan itu kenapa Jan gitu. Sehingga nanti ditelisik, oh ini Jan tadi ketemu sama Pak Ari, ini adalah inner child antum. Ada lagi nggak caranya selain nyadarin? Itu yang pertama yang pertama sadari dulu, Oke. temukan dulu, kemudian yang kedua maafkan masa lalu. Nih. Maafkan masa lalu. Maafkan masa lalu, makanya dalam Islam itu Maafin ya masa lalu. nah harus bisa memaafkan Maafin yang sudah berlalu. yang sudah berlalu. Siapa tuh? None. Apa tuh? Lanjut. Lanjut ya. Wah bahaya ini. Gitu. Ceplosan ah. Oke, maafkan masa lalu. Maafkan masa lalu. Iya. Kenapa harus dimaafkan? Dalam Islam itu kita harus bisa saling memaafkan, berani meminta maaf dan memaafkan. Oke. Memaafkan ini penting teman-teman untuk kita menyingkirkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita gitu. Maksudnya memaafkan itu kayak merelakan yang sudah berlalu atau gimana? Ya maafkan orang tua kita, jangan sampai kita jadi benci sama orang tua kita. Kalau benci otomatis Iya, ada Tapi rasa dendam kan. kadang gini Pak, maksudnya pengen maafin tapi masih Iya. di hati. Kesel gitu Pak. Susah biasanya. ya memang kalau minta yang susah itu adalah tadi memberi maaf kadang teh gitu. Nah disitulah padilahnya. Kadang sesuatu hal menurut Bapak ya gitu, ketika kita tidak memaafkan orang, justru kerugiannya itu bagi kita kadang yaitu jadi penyakit di hati kita. Makanya sesusah apapun gitu kita harus bisa gitu memaafkan seorang, ya orang tua kita dulu perlakuannya bagaimana, mungkin teman kita karena kita sering dibully waktu kecil gitu sama teman-teman lingkungan kita harus bisa maafin gitu. Jangan sampai nggak dimaafin, supaya apa, hati kita bisa bersih gitu. Kita bisa fokus terhadap apa yang bisa kita lakuin gitu, bukan mikir masa lampau. Kemudian itu yang langkah kedua. Pertama akui, kemudian yang kedua maafin, kemudian adalah bisa teman-teman set positif atau bisa ngomong ke diri sendiri gitu dalam hati bahwasannya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ini Sih? Mungkin Maksudnya evaluasi gitu. evaluasi muhasabah. Evaluasi diri. Muhasabah dalam Islam kan harus bisa muhasabah ya, muhasabah diri. Misalkan orang tua kita dulu, oh mungkin kenapa sih orang tua kayak gitu? Ya mungkin karena rasa sayang ke kita, atau mungkin karena orang tua tadi nggak mengungkapkan rasa sayang. Mungkin cara dia melihat didikan orang tua kita dididik oleh nenek kita, orang tuanya. Turun-temurun Itu penyakit turun-temurun gitu loh. harus dihentikan itu. Nah, harus dihentikan. Bisa jadi karena ketidaktahuan orang tua kita gitu. Setelah itu self control, kita harus bisa berbicara sama diri kita sendiri. Halo Kemudian, Pak Tur? Oh iya. tapi jangan kayak gitu. Tadi lu tanya sama guru kenapa kayak gitu coba. Assalamualaikum, jawab sendiri. Waalaikumsalam. Kirain kayak gitu. Terus ada lagi gak? Nah, kemudian yang keberapa? 4 ya. Iya. Bangun support system. Bangun support. Support system. Ayo gitu. Nah, itu supporter ya. Itu supporter. Lucu dong ketika kita ada masalah di belakang, ayo. Tuh, support saya. Ayo. Lagi sedih. Jadi support system itu yang memahami
Seenggaknya minimal bisa dengerin apa-apa yang jadi masalah kita gitu. Oh. Itulah. Jadi pendengar baik. Jadi pendengar baik. Itu fungsinya support system. Teman misalkan ya Patur ini bisa support sistemnya Ihsan, membangun relasi. Di sini ingat ya teman-teman, support system yang syar'i. Emang ada nggak Emang sih? nggak syar'i? Ada dong. Apa coba? Ada kan sekarang istilah support system, kadang orang berpacaran. Kenapa kok pacaran supaya ada support system? Oh, Ya. aduh. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Bahaya ih. Bahaya. Bukan support system itu, malah jadi penyakit nantinya ya. Oh iya, ada yang kayak gitu. Jenisnya ada kayak gitu lagi. Nah itu jadi teman-teman bangun support system. Kemudian yang paling utama ini yang paling dahsyat, Penting nih. paling dahsyat adalah bangun kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Masya Allah. Nah itu teman-teman, sesungguhnya kan ada doa gini ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya? Wahai Tahu. Apa coba Pak? ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati kami gitu, hati saya. Yang artinya yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah. Berarti yang punya hati ini adalah Allah. Maka dari itu kalau kita dekat sama Allah, insya Allah hati kita pun cenderung tenang. Gitu. Berarti banyak sholat Pak ya? Ketika banyak penyakit hati dalam diri kita gitu ya. Contoh tadi inner child itu, insya Allah dengan pertolongan Allah, karena kita dekat sama Allah, itu akan sembuh. Ya Allah, jauhkan hamba dari inner child. Nah, Itu tak doanya. Gak tahu, coba tahu ini ya. Bisa. Nah, lapangkanlah hati saya. Salah satu doa yang sering Bapak panjatkan ketika sholat adalah, bagaimana ya Allah, bersihkanlah hati saya dari penyakit-penyakit hati. Karena apa? Ketika hati kita bersih, enak. Buat mau apa-apa aja enak, tenang gitu bawaannya. Mau sholat husu gitu, mau sama temen nanti ya ngobrol jadi lebih enak aja, cair. Ketika ada amarah di hati, ngobrol sama temen pun kayak Pengen tonjok. mau sholat, Kita ngobrol aja sih. mau sholat kan bukannya husu malah mikir-mikir. Gini. Kayak dipukulin pas salat. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti bilang ke Pak Ujan gitu. Apa sih kenapa keluhannya? Mungkin tuh bisa jadi adalah sebagai inner child. Jadi bisa jadi Pak Ujan kenapa sekarang diam-diam itu adalah salah satu ciri inner child, kena inner child. Bisa jadi tuh. Bisa jadi Kayak gue bilang kayak tadi gitu. tuh. Makanya nanti abis ini langsung ke si Pak Ujan. Coba apa tadi? Dulu masih sekolah, nyantai dulu dah. Iya tahu. Apa tadi? Pertama teh apa tadi? Pertama Sadari, maafkan, maafkan, evaluasi, evaluasi. habis itu support system. Oh iya, support system. Habis itu Terus banyak bangun beribadah. kedekatan kita dengan Allah. Banyak doa pokoknya. doa, Zikir sendiri lah pokoknya. Banyak doa, zikir, sholat. Zakat, puasa, haji. baca Quran gitu. Yang make sense aja, yang Make sense aja. Make sense. Ya. Itu nggak make sense kalau sampai haji gitu. Bisa aja, Pak. Iya bisa jadi. Iya, bisa. Kalau mampu, tapi kan nggak semua orang mampu. Ya gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya untuk terkait pembahasan di Indonesia. Aman, Pak, nanti kita bilang ke Pak Ujan. Iya tolong ya, Bapak minta tolong nanti mungkin dorong sama kalian, Bapak juga nanti Dorong ke ruang BK. ya boleh. Bisa pas gitu. Ayo kita dorong kurang BK. Tadi antum sebagai support system Pak. Oh iya. Ujan. Tarik aja orangnya langsung. Iya, Kan kita butuh, support. butuh support system gitu. Nanti kita di depan ruang BK. Semangat. Ayo Pak Ujan. Ya. Kencangin nangisnya. Gitu ya, kurang lebih ada di Bapak ya terkait inner child. Pembahasannya adalah inner child adalah luka masa lalu. Kemudian ya tadi ciri-cirinya kalian sudah paham, overreact ya emosional kayak gitu, terus sering diem, butuh validasi, dan Bapak juga kasih solusinya. Nah kalian Bapak pengen bisa menangkap gitu, takutnya ada teman-teman kalian yang terperangkap dalam inner child tadi. Kasihan, kita harus saling tolong menolong. Oke? Oke. Aman, Pak, Siap? aman. Aman ya? Aman, Gitu aman. ya? Iya, Pak. Oke, gitu sih kalau dari Bapak terkait inner child itu. Udah, ini Besar banget ya. di sini kita ke Pak Ujan nih. Langsung aja dah. Yuk. Ya. Gitu ya. Aman, Pak, Oke. aman. Bapak lanjut aktivitas nih ya. Iya. Oke, Siap, teman-teman harap jaga Pak Ujan dengan baik. Bapak nanti dukung juga. Siap, Pak. di Kita bagian- kurungin kok. Gak akan Iya, kemana-mana. Nanti langsung Jangan kita dikurungin. Kasih nasihat yang baik. Oke, aman ya. Siap, Pak, aman. Oke. Ayo, tuh. Bawa dulu ya. Siap. Kemana, Pak? Jadi Thank you, kasih. thank you. Kerja lagi. Apaan? Cabut sekolah yuk. Ayo coba yuk menuin inner child kita. Iya, kita Yuk, gas langsung. Kita ke si Pak Ujan. Kita ke Curug yuk. Yuk, gas. Yuk, kita ajak Pak Ujan.